Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saleh-salehah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Berjumpa lagi dengan Ustazah Rin dalam mata pelajaran PAI. Untuk pelajaran kali ini kita akan membahas bab yang baru. Perhatikan dengan teliti apa yang Ustazah sampaikan setelah ini. Sholat ketika sakit, mupel PAI. Dalam rukun Islam, sholat merupakan rukun yang kedua. Mengapa demikian? Karena sholat merupakan ibadah yang wajib dilakukan dalam kondisi apapun. Dalam kondisi yang luang ataupun dalam kondisi yang sempit. Dalam kondisi sakit ataupun sehat. Nah, bahkan ketika dalam pertempuran peperangan yang sangat genting dan sangat berbahaya, sholat fardu subuh, asar, maghrib, dan isya tetap harus dilaksanakan. Orang yang sakit, asalkan masih ada akalnya, juga wajib menjalankan. Dikatakan oleh Nabi, sholatlah sesuai dengan keadaan dirimu. Jika sedang sakit dan mampu berdiri, maka sholatlah dengan berdiri. Dan gambar yang di tengah yang kedua, jika sedang sakit atau jika dalam keadaan yang tidak mampu untuk berdiri, maka sholatlah dengan duduk. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana jika duduk tak mampu, berdiri apalagi? Hanya bisa berbaring saja, maka jika tidak mampu berdiri ataupun duduk, maka sholatlah dengan berbaring. Lantas, bagaimana bacaannya? Bagaimana caranya? Untuk caranya kita akan bahas setelah ini. Sedangkan untuk bacaannya, baik sholat secara berdiri, duduk, ataupun berbaring, sama saja. Di sini sudah tuliskan, bacaan sholat dengan cara duduk maupun berbaring sama seperti bacaannya dibaca pada saat sholat dengan berdiri. Jadi tidak ada perbedaan dalam bacaannya. Di sini sudah contohkan sholat dengan duduk. Ada beberapa macam cara. Karena kondisi sakit, berarti sakitnya ada yang karena sebab-sebab khusus. Ada yang sakitnya kemudian dia tidak bisa berdiri dengan tegap. Ada yang sakitnya dia tidak bisa sujud dan rukuk dengan benar. Nah, itu kondisinya beda-beda. Cara yang pertama adalah berniat. Membaca takbiratul ihram, kemudian sambil mengangkat kedua tangan. Kalau ini mau duduknya duduk bersimpuh di lantai atau di alas sholat, ataupun duduk di atas kursi, ataupun duduk dengan kakinya diluruskan, sama. Takbiratul ihramnya sama. Kemudian dilanjutkan baca doa iftitah, surat Al-Fatihah, selanjutnya ayat pendek. Yang keempat, rukuknya, lihat ada yang dengan membubuhkan badan. Membubuhkan badannya itu tidak seperti halnya rukuk ketika kita benar-benar rukuk. Cukup membubuhkan badan sedikit saja. Jika sudah dibaca doanya, kemudian i'tidal, yaitu duduk seperti semula, seperti ketika awal takbiratul ihram. Kemudian setelah i'tidal, maka sujud kembali. Setelah sujudnya ini lebih dalam dari rukuk. Jadi mirip dengan rukuk, hanya saja lebih menunduk lagi, lebih dalam lagi dibandingkan rukuk. Terus bagaimana? Itu tetap disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Jika sudah, maka terus-menerus melakukannya sampai rakaat yang akan dilakukan selesai. Jika nanti bacaannya tahiyat tetap sama. Tahiyatnya tangannya tetap diacungkan. Kemudian bacaannya bagaimana? Bacaannya tetap sesuai urutan sholat yang sudah dilakukan. Begitu ya. Nah, kalau ini selanjutnya dengan berbaring. Berbaring itu ada dilakukan dengan satu,
berbaring miring. Miringnya bisa miring ke kanan atau menghadap kiblat. Kemudian berbaringnya dengan telentang, dengan badannya menghadap ke langit-langit atau ke atas. Tetap apapun yang dilakukan, karena yang namanya sholat karena sakit, berarti tetap dilakukan sesuai dengan kondisinya, benar-benar disesuaikan dengan kondisinya. Kalau mampu dengan dimiringkan badannya, maka miringkan badannya. Kalau benar-benar tidak mampu dimiringkan, maka berbaring dengan telentang pun tak apa-apa. Nah, di sini ada sedikit perbedaan di sini. Ada nomor 1, 2, 3. 1 itu posisi rukuk, jadi badan agak ditekuk sedikit, tangannya udah ada di atas paha. Yang kemudian posisi sujud, badannya agak dibungkukkan lagi kalau memang masih bisa dibungkukkan. Kalau tidak bisa, ya sebisa-bisanya saja, karena Allah itu memberikan kemudahan kepada hamba-hambanya. Nah, caranya saya bacakan dari yang pertama. Berbaring sesuai kemampuan miring atau telentang, kemudian menghadapkan wajah ke arah kiblat. Yang ketiga, niat, kemudian mengucapkan takbiratul ihram. Selanjutnya membaca doa iftitah, surat Al-Fatihah dan surat pendek dalam Al-Quran. Yang keempat, gerakan ruku dan sujud cukup dengan anggukan kepala atau kedipan mata. Karena dalam beberapa kondisi ada yang sakitnya parah sekali, jadi tidak bisa, bahkan jangankan menggerakkan tangan ataupun kepala, untuk menggerakkan lehernya saja sangat susah sekali. Maka cukup kedipan mata saja itu sudah merupakan syah sholat yang dilakukan. Yang kelima, jika benar-benar tidak bisa menggerakkan badan, maka selama akal masih sadar, gunakanlah hati untuk pengingat sholatnya. Allah telah memberikan kemudahan kepada hambanya untuk menjalankan sholat, baik dalam keadaan sehat, dalam bepergian seperti yang sudah kita kerjakan dan kita bahas sebab sebelumnya, ataupun ketika sakit. Nah, hikmah harus sholat apa toh? 1. Kita tetap bisa menjalankan sholat bahkan ketika sedang sakit sekalipun. Dan sholatnya pun menyesuaikan keadaan, apakah bisa duduk, berdiri, ataupun hanya berbaring saja. Yang kedua, mendapatkan pahala karena tetap menjalankan perintah Allah. Sudah selesai untuk materi hari ini. Finish. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Jika ada yang tidak dimengerti, silakan nanti ditanyakan. Alhamdulillah, hari ini sudah mempelajari bab yang baru. Semoga semuanya mendatangkan manfaat dan semakin menambah wawasan kita. Semoga semua sehat selalu. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.